Di Indonesia kita kenal istilah baru sekarang. Bunyinya gini, jangan hanya Anies di bibir saja. Mungkin orang Jakarta paling hafal dengan pepatah baru itu. Nggak ada pemimpin daerah lain yang begitu mencolok, memutarbalikkan omongannya sendiri dalam waktu sekejap. Di Jakarta saat ini, omongan seorang gubernur itu mirip bungkus ciki. Besar, tapi isinya angin semua. Memperbaiki bangsa. Sekali lagi hari ini kita menceritakan bahwa 212 akan memberikan andil kepada pemerintah bagaimana memperbaiki bangsa ini, memperbaiki bangsa ini, evaluasi bangsa ini, supaya kalian tetap ada di negeri ini. Menyampaikan kepada saudara-saudara semua dan meminta doa. Alhamdulillah 1 tahun perjalanan di Jakarta, satu demi satu janji kita insya Allah kita tunaikan. Namanya juga kadrun sampah demokrasi. Dijamin kadrun bakal kejang-kejang atau bahkan jadi gila dan masuk rumah sakit jiwa. Tidak perlu turun ke jalan. Semoga saja ke depan ada yang menginisiasi ini di media sosial agar menjadi besar. Bukan zaman. Ferdinand khawatir Anies berkuasa, gerombolan Rizik dan Bahar kuasai Nusantara, HTFPI terlarang. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian mengungkapkan alasan sering menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Ferdinand, jika Anies Baswedan berkuasa, maka orang-orang seperti Habib Rizik dan pengikutnya juga akan berkuasa. Kenapa saya keras ke Anies Baswedan? Karena kalau Anies berkuasa, maka yang menguasai Nusantara ini adalah orang-orang seperti Rizik dan Bahar beserta gerombolan HTI-FPI Ormas terlarang. Terus Ferdinand di Twitternya pada Selasa. Bukan saja itu, Ferdinand juga menyebut para penguasa Orde Baru juga akan ikut berkuasa jika Anies jadi presiden. Ditambah penguasa-penguasa Orba yang korup bisa hancur negeri warisan leluhur pribumi Nusantara ini, saya akan lawan, katanya. Mantan politikus Partai Demokrat ini memang dikenal acap kali melontarkan kritikan keras kepada Anies. Mulai dari rumah DP 0%, ajang balap Formula E hingga sumber resapan yang dinilai merusak jalanan ibu kota. Yang terbaru, Ferdinand mengkritik langkah Anies yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi UMP sebesar dari 0,8% jadi 5,1% atau sebesar Rp255.000. Ferdinand menilai kebijakan Anies tersebut bernuansa politik. Kenaikan upah ekstrim di tengah kesulitan pasar saat ini berpotensi membuat pengusaha melakukan pengurangan tenaga kerja. Hasrat politik membuat Anies lupa hukum pasar, ucap Ferdinand. Anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGPP Tata Ujiati menanggapi tudingan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeli penghargaan. Tata Ujiati menegaskan bahwa tudingan pegiat media sosial Rudy Valenka tersebut adalah sebuah dusta. Rudy Valenka membeberkan dusta. Katanya Anies membeli penghargaan, kata Tati Ujiati pada Senin. Coba berani nggak PK Menkes RI yang baru saja memberi penghargaan kepada DKI Jakarta atas penanganan COVID terbaik? Begitulah sambungnya. Sebelumnya, Rudy Valenka menceritakan percakapannya dengan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada tahun 2015 mengenai penghargaan. Ia tidak menyebutkan nama gubernur tersebut, namun sebagaimana diketahui saat Jakarta dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ketika itu Rudy Valenka bertanya mengapa Ahok tidak mau menerima penghargaan yang ditawarkan lembaga pemerintah maupun pemerintah. Jawabannya, ngapain? Masa kita harus bayar dalam bentuk sumbangan acara atau proposalnya numpuk, nunjuk ke meja, begitulah katanya.